Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada video sebelumnya permodelan struktur tiga lantai. Nah, di sini pada video ini saya akan melanjutkan pada proses pembebanan pada gedung tiga lantai. Oke, Eh, kita bisa pergi ke softwarenya terlebih dahulu. Next. Hmm. Kita bisa pilih ke menu file lalu open. Hmm. Lalu cari file sebelumnya. Nah, oke. Di sini pertama-tama kita akan mendefinisikan jenis beban. Jenis beban yang bekerja, salah satunya ada beban mati, beban hidup, sama super dead load. Bagaimana caranya? Kita bisa pergi ke define, lalu kita pergi ke load pattern. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Oke. Di sini kita bisa ganti yang type ke super dead, lalu kita ganti namanya SDL. Lalu add new load pattern. Lalu kita buat untuk yang beban hidupnya. Kita bisa ganti live, lalu add new pattern. Nah, selanjutnya kita okekan saja. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan beban gempa dinamik respons spektrum. Di mana beban gempa yang akan diaplikasikan pada model terdiri dari dua jenis. Pertama adalah beban gempa dinamik respons spektrum, dan yang kedua adalah beban statistik ekuivalen untuk mengevaluasi gaya geser gempa. Eh, langkah langkah-langkahnya, kita bisa pergi ke define, lalu ke function, lalu ke response spectrum. Nah, pada tampilan seperti ini muncul chaos function type to add. Nah, di sini kita bisa pilih saja IBC 2006, lalu kita ke add new function. Nah, muncul tampilan grafik spektrum seperti ini. Nah, untuk mencari atau membuat function grabnya, kita bisa sesuaikan dengan daerah yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk daerah Bandung. Nah, kita bisa pergi ke link yang diberikan pada PDF, yaitu rsaciptakarya.pu.go.id. Nah, kita bisa pertama-tama, inilah tampilan pada webnya. Kita bisa pergi ke jenis input, nama kota, lalu kita cari kota Bandung. Oke, lalu tampilkan. Nah, muncullah spektrum respon design. Nah, di bawah sini kita bisa melihat ada PEG, MCEG, ini angkanya, lalu SS, lalu S1, dan TL. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai-nilai SS, S1, dan TL. Kita bisa copy saja. Lalu pergi ke sub, kita kopas di 0.2 spectral excel atau S2, S2. Nah, bisa kita kopas. Nah, lalu kita pergi ke webnya, kita kopas yang S1-nya. Nah, di S1-nya kita bisa copy saja. Nah, selanjutnya yang TL, copy. Nah, bisa kita copy di sini. Ah, untuk side class-nya kita pilih yang E karena itu adalah jenis tanah lunak. Nah, lalu ini muncul hasil grafik functionnya. Nah, di sini kita bisa okekan saja. Lalu oke, udah. Sebentar, sebentar.
Kita fungsionalnya kita ganti BDG strip SE. Oke, lalu oke kan. Nah, jadwal seperti itu kita oke saja. Oke. Selanjutnya kita bisa menginput kurva respon pada sub 2000 eh, agar kurva itu aktif bekerja pada gedung 3 lantai ini. Kita pertama-tama pergi ke define, lalu ke load case. Nah, di sini kita bisa tampilannya muncul seperti inilah, kita add new saja. Nah, di load case type kita pilih response spectrum. Nah, eh, kita membuat beban dinamik gempa dengan arah X dan Y. Nah, pertama-tama kita di sini membuat beban gempa dinamik arah X dulu. Nah, kita bisa menamakan load case-nya RSPX. Nah, lalu pada scale vector kita menggunakan rumus 9,81 kali 1/8. Lalu add saja. Nah, sudah muncul seperti ini, kita okekan saja. Nah, selanjutnya kita buat untuk ke arah Y-nya. Kita add new loadcast-nya. Add new loadcast-nya. Kita ganti namanya RSP. Nah, di sini kita masukkan scale vektornya 9,1 kali 1/8. Oke. Nah, selanjutnya kita input beban gempa untuk menghitung gaya gesernya. Pertama-tama kita bisa pergi ke menu define, lalu ke mass source. Nah, di sini kita pilih SDL dan date. Kalau sudah kita okekan saja. Selanjutnya pada nilai mass source terdiri dari 100% beban mati dan beban mati tambahan. Unsur beban hidup tidak perlu dimasukkan kecuali bangunan tersebut diperuntukkan untuk tempat penyimpanan. Maka diizinkan tambahan nilai hewan hidup sebesar 25%. Selain gedung penyimpanan, cukup beban mati dan beban mati tambahan saja. Bisa dicek di SNI 1726 strip 2019 pasal 7.7.2. Selanjutnya kita bisa memasukkan beban hidup tersebut pada plat lantai. Dengan cara kita klik satu persatu lantai, kita klik satu persatu lantai demi lantai pada lantai selanjutnya. Kita klik dulu lantai-lantainya. Nah, selanjutnya kita pergi ke Assign, lalu ke area loads. Kita pilih uniform to frame. Nah, di sini load patternnya kita pakai yang SDL, lalu distribusinya kita pakai yang two-way. Nah, untuk bebannya kita pakai 1,59. Oke. Nah,
Oke, kamu semua. Selanjutnya kita bisa pergi ke display, lalu ke show load agent, lalu area. Nah, di sini kita pilih yang SDL, kita pilih yang uniform load to frame resultant. Kita pilih yang two way. Lalu oke. Kita bisa lihat di 3D. Nah, seperti inilah beban yang sudah terpasang pada plat-plat lantai, pada setiap-setiap lantai. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini akan memasukkan beban pada dinding. Karena beban lantai dan dinding beda, jadi kita pisahkan beban lantai dan beban dindingnya dengan cara kita klik satu persatu eh, dinding dari yang lantai paling bawah seperti ini. Hmm. Pada setiap lantai kita klik ya. Eh, tetapi kita di sini hanya sampai lantai kedua saja. Oke. Karena pada lantai ketiga itu tidak mungkin kasih dinding ya. Oke. Nah, lalu kita bisa pergi ke Sajen, frame load, distribute. Kita pergi ke SDL. Nah, di sini kita sepertinya kita ganti SDL. Lalu load loadnya, bebannya kita masukkan sebesar 9,81. Lalu okekan saja. Nah, di sini kita bisa lihat pada view 3D-nya. Nah, beban pada dindingnya sudah terpasang. Seperti inilah tampilannya. Nah, oke. Eh, ini selesai. Ah, jadi pada video pembebanan pada gedung tiga lantai sampai di sini saja. Selanjutnya pada video selanjutnya kita akan membuat analisis, tapi itu kita untuk tugas minggu depan. Nah, untuk video saat ini saya akhiri sampai sini saja. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.